Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dian Nico. Pada video kali ini kita akan melanjutkan playlist Tailwind CSS dan kita akan melanjutkan tentang bagian typography. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang part 1, kita akan melanjutkan di part 2. Nah, di part 2 ini terkait typograph kita akan membahas ada 6 ya, ada 6 materi di sini, yaitu yang pertama ada line clamp, terus line height, text align, text color, text decoration, dan text decoration color. Nah, dari keenam ini juga belum semua. Nantinya akan saya buatkan part 3 terkait typograph. Kita langsung saja untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang line clamp. Jadi apa itu line clamp? Nah, line clamp itu sebuah utility pada Tailwind, yaitu berfungsi untuk menentukan seberapa baris yang kita gunakan. Misal kita memiliki sebuah teks yang lumayan panjang, bisa lebih dari 10 baris atau 11 baris. Nah, contoh di sini dia 3 baris. Nah, kita nggak tahu apakah ini benar-benar 3 baris atau enggak. Tapi kita ingin supaya dia nggak peduli mau dia panjang 10 baris, 5 baris, atau 6 baris, tetapi kita hanya ingin 6 baris. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan sebuah line clamp. Nah, line clamp ini kita gunakan sebuah kelas ya, misal line clamp terus berapa yang akan kita pakai, ada 1 sampai 6 baris. Nah, kita juga bisa menggunakan arbitrary value. Mungkin kita langsung coba saja terkait line clamp ini. Saya akan menggunakan line clamp 3. Jadi saya hanya ingin 3 baris saja, tapi kita lihat perbedaan sebelum dan sesudah. Kita buka untuk Tailwind project kita, dan jangan lupa untuk di run ya. Di sini saya sudah run. Saya akan membuat sebuah HR baru, dan saya akan membuat sebuah div. Di dalamnya ada sebuah tag P dengan tag lorem 20. Nah, ini saya save, dan kalau kita reload di sini, ini saya punya sebuah teks lorem, dia tuh 20 kan, 20 kata. Nah, dari 20 ini 4 baris kalau kalian lihat nih. 1, 2, 3, 4. Nah, saya tidak ingin untuk menampilkan semua atau 4 baris ini. Saya hanya ingin menampilkan 2 atau 3 gitu. Nah, kita bisa menggunakan line clamp. Nah, kita tambahkan saja di kelas pada P, yaitu line clamp. Misal saya ingin 3 dulu ya. Ingin 3. Nah, kita reload. Nggak perlu reload, ini udah jadi. Nah, tuh. Bisa kita lihat yang tadinya dia 4, sekarang dia dipaksa untuk hanya tampilkan 3. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk membuat sebuah card, di mana card itu hanya menampilkan 3 baris teks saja. Nah, ini kita sangat bisa menggunakan line clamp. Atau mungkin kita hanya ingin menampilkan 2 baris. Nah, tuh dia otomatis bakal ditampilkan hanya 2 baris dengan titik-titik 3 di kanan. Itu untuk menggunakan line clamp. Selanjutnya kita akan membahas tentang line height. Nah, line height adalah sebuah fungsi di mana kita bisa menentukan jarak antar baris gitu. Nah, kalau kita lihat di sini lumayan banyak untuk utility class line height. Nah, untuk penulisannya kita bisa gunakan leading, terus untuk nilainya yang di kanan ini. Leading strip misal ada 3, 4, dan seterusnya. Terus ada untuk ukuran teks, yaitu ada non, tight, snug, normal, relax, dan loose. Nah, kita akan coba untuk leading 4 dan reading relax. Nah, kita akan coba saja langsung di sini. Saya akan mengcopy saja ini yang HR ke bawah. Ini saya copy, terus kemudian saya save, dan di sini saya punya ya 2. Mungkin yang line clamp yang kedua ini saya hapus. Oke, seperti ini. Nah, balik seperti semula. Sebelum saya clamp, saya ingin mengatur untuk jarak antar baris ini menjadi 4, leading 4. Nah, kita save. Nah, tuh dia jaraknya jadi dekat banget seperti ini. Karena untuk leading 4 sendiri, dia memiliki line height hanya 16 pixel. Nah, saya tidak ingin terlihat mepet seperti ini, nggak enak untuk dipandang. Saya coba akan menggunakan leading untuk relax. Nah, untuk leading relax itu cukup nggak terlalu jaraknya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat juga tuh. Jadi pas gitu, leading relax. Nah, kalian bisa coba-coba untuk terkait line height. Ada banyak sekali ya, bisa kalian coba-coba.
tapi yang sering saya gunakan yaitu leading relax. Selanjutnya kita akan membahas tentang text align. Nah, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya text align. Text align memungkinkan kita untuk mengatur ya alignment dari suatu teks. Misal kita akan mengatur dia jadi left, atau dia rata kiri, atau dia pengen center supaya dia di tengah seperti ini, atau kita bisa gunakan text right seperti ini. Atau yang terakhir kita bisa juga gunakan untuk justify supaya untuk kiri dan kanan rata. Nah, kita akan mencoba yang 4 ini, ada left, right, center, dan justify. Kita buka saja langsung kode kita. Mungkin saya akan copy ini lagi. Oke, saya copy dengan text relax di sini, leading relax. Saya tambahkan, misal saya tambahkan untuk teksnya dia center. Otomatis dia bakal di tengah seperti ini. Berbeda dengan yang default. Kalau default itu dia teksnya left. Defaultnya left. Atau saya atur jadi teks justify supaya kanan kirinya mepet seperti ini. Nah, oke, banyak sekali ya untuk text align. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, kalau untuk yang left ya dia default gitu. Jadi kalau kita pakai text left itu terlihat tidak ada perbedaan karena defaultnya left. Atau mungkin kita gunakan right. Dia bakal rata kanan gitu. Untuk penggunaan text align. Selanjutnya kita akan mencoba untuk text color. Nah, kita juga tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya text color. Nah, text color ini kita bisa gunakan untuk merubah warna dari suatu teks. Oke, anggaplah saya punya sebuah, ini saya duplikat lagi seperti biasa supaya tidak merubah pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Kita reload saja. Nah, ini kan defaultnya hitam kan. Saya tidak ingin teksnya dia berwarna hitam. Saya akan merubah dia misal menjadi blue gitu. Nah, penggunaan text color kita bisa menuliskan diawali dengan teks, terus strip nama warnanya. Nah, jika kalian bingung menggunakan warna-warna dari Tailwind, kalian bisa buka pada bagian dokumentasi. Kalian bisa cari saja di customization, ada colors. Nah, ini ada banyak sekali colors yang disediakan oleh Tailwind. Nah, kita akan mencoba menggunakan misal sky nih, sky 500. Nah, berarti caranya ini kan sky, nilainya 500. Nah, bisa kayak gini, text, sky. Nah, karena kita menggunakan Tailwind IntelliSense, jadi muncul tuh di, rekomendasinya atau autocomplete. Bisa saya klik saja 500, saya save, dia otomatis bakal berubah menjadi biru gitu. Atau saya ingin menggunakan cuma untuk bagian ADP stitching ini menggunakan warna merah. Nah, kita bisa melakukan seleksi di bagian ini, kita masukkan dia ke dalam span. Nah, kemudian di dalam span ini saya tambahkan sebuah kelas yaitu text rate 500 misal. Nah, otomatis untuk yang bagian saya seleksi menggunakan span, dia berubah menjadi merah. Cukup simpel untuk penggunaan colors, atau jika kalian ingin menggunakan sebuah arbitrary, bisa saja. Ketika saya save, di sini menggunakan sebuah hexa yang saya tentukan, dia berubah menjadi putih gitu. Jadi dia tidak terlihat padahal ada. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya hexa atau arbitrary ini. Ini saya gunakan FOF. Nah, dia otomatis jadi berubah, atau saya custom sendiri sesuai dengan yang kita tentukan. Atau seperti pada tutorial-tutorial sebelumnya, kita juga sudah bisa mencoba menggunakan customisasi menggunakan Tailwind config, tapi kita tidak akan melakukan itu pada video ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang text decoration. Apa sih text decoration? Nah, kalau kita buka pada dokumentasi Tailwind, ya, terus ke bagian typograph, kita bakal balik lagi, terus ke text decoration. Nah, text decoration memungkinkan kita untuk menambah sebuah garis ya. Nambah sebuah garis, biasanya ketika kita membuat sebuah elemen atau elemen A gitu, dia bakal ada sebuah default decoration, yaitu berupa garis underline seperti ini. Nah, kita bisa mengatur untuk text decoration ini. Misal, ini ada 4 ya. Ada 4 utility class. Yang pertama ada underline, dia bakal ada garis seperti ini di bawah.
Terus ada overland, dia bakal berada di atas. Terus ada length, dia mencoret ya, itu mencoret sebuah teksnya. Dan yang terakhir no underline. Nah, no underline ini adalah sebuah default pada suatu teks. Jadi defaultnya itu semua no underline. Kita akan coba 3 ini, yaitu underline, overline, dan length. Kita balik lagi ke codingan kita. Di sini saya membuat sebuah HR dan saya akan membuat sebuah div. Di dalamnya memiliki sebuah teks. Yang pertama underline. Terus yang kedua saya akan punya line tapi throw. Dan yang selanjutnya saya akan menambahkan yaitu overline. Ini untuk penanda saja ya. Jadi seperti ini. Kita bisa menambahkan sebuah kelas. Underline. Terus yang kedua ada kelas line throw. Dia mencoret ya istilahnya. Mencoret teksnya. Yang terakhir ada overline. Overline. Ini saya kurang. Nah, overline mungkin kita membuat sebuah text decoration, dia ada coretnya di atas tuh. Jadi dia tidak di bawah, tidak di tengah, tapi di atas untuk overline. Terakhir kita akan membahas tentang text decoration color. Nah, text decoration color adalah sebuah utility class pada Tailwind, di mana kita memungkinkan untuk merubah warna dari suatu text decoration. Anggaplah kita punya sebuah text decoration underline, tapi kita tidak ingin warnanya defaultnya hitam. Contoh nih, defaultnya kan ini hitam underline. Nah, kita tidak ingin, misal kita akan merubah dia jadi biru atau menjadi pink. Nah, kita bisa menggunakan text decoration color. Ini kita coba copy ke bawah. Jadi kita punya perubahan ya, perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan decoration color. Nah, pada underline saya akan merubahnya jadi decoration color. Decoration, penulisannya seperti ini, decoration, terus strip warnanya, misal pink 500. Nah, bisa dilihat untuk underline di sini dia decorationnya warnanya pink. Cuman mungkin yang lentok saya bakal ganti decorationnya jadi yellow, agak nggak kelihatan mungkin yellow ya, blue 400. Nah, tuh dia dicoret tapi warnanya biru, agak kecil mungkin. Nah, terus yang overline kita bakal coba ganti jadi decoration, warnanya saya ganti menjadi green mungkin. Green 500. Nah, tuh dia warnanya hijau untuk yang overline ini. Mungkin sekian dulu untuk tutorial pada typograph part 2. Kita akan lanjutkan untuk video typograph part 3 di video selanjutnya.